Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabun. Aw adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena pada subuh hari ini kita telah melaksanakan tugas kewajiban kita yang paling tinggi, yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan salat subuh seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dipahami bahwa manusia itu menurut Al-Quran hanya menyembah kepada dua. Pertama, dia menyembah kepada Allah. Yang kedua, menyembah kepada syaitan. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya bahwa manusia ini kalau tidak menyembah kepada Allah pasti menyembah kepada syaitan. Dan itu ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin bisa baca ini ayat setiap hari atau mungkin baca setiap minggu. Karena ini ayat terdapat dalam surah Yasin. Cuma karena kita tidak perhatikan, ini sangat penting bahwa manusia ini sekali lagi, kalau dia tidak menyembah kepada Allah, itu pasti menyembah kepada setan. Hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah juga. Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Dan nikmat ketika Allah menciptakan Adam, tadi saya katakan ketika Allah menciptakan Adam, itu kan bertanya pada malaikat, ya Allah, untuk apa kau ciptakan Adam? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan yang namanya lagi makhluk yang lain? Bukankah ini cukup kami untuk senantiasa memujimu, beribadah? Kalau kau ciptakan makhluk yang lain, kemungkinan dia akan menumpahkan darah dan bertengkar satu sama yang lain. Karena sebelum manusia ini Allah ciptakan, Allah sudah ciptakan jin. Dan ini kerjanya jin itu bertengkar saja. Tengkar, kemudian menumpahkan darah sesama mereka. Sedikit saja yang taat. Salah satu jin yang taat itu namanya iblis. Iblis ini adalah jin yang paling taat di antara seluruh jin. Sehingga dikatakan begitu taatnya ini iblis kepada Allah, maka iblis ini diangkat derajatnya sederajat malaikat. Sebenarnya iblis itu bukan malaikat. Tapi karena taatnya kepada Allah,
dia betul-betul melaksanakan perintah Allah, maka iblis ini diangkat derajatnya sederajat malaikat. Tapi ini iblis bukan malaikat, bukan. Tetapi ini bisa dipahami dari ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh malaikat sujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Wahai malaikat, sujudlah kau semua kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah seluruh malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Jadi kalau ayat itu tadi disuruh semua malaikat sujud kepada Adam, termasuk iblis ini karena sudah dianggap malaikat. Karena begitu taatnya dianggap malaikat. Kemudian sujudlah malaikat, Adam iblis tidak mau sujud. Ini pun Allah belum marah. Jadi ketika disuruh sujud, Adam tidak sujud, Allah belum marah. Yang membuat Allah marah itu, murka kepada iblis itu bukan karena disuruhnya sujud dia tidak sujud, tapi alasan dia tidak sujud ini yang Allah tidak suka. Ini peringatan besar bagi kita bahwa iblis itu disuruh sujud dan tidak sujud, bukan itu yang paling dibenci oleh Allah. Yang paling dibenci oleh Allah alasan iblis kenapa dia tidak mau sujud. Sehingga Allah katakan, wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Apa kata iblis? Halaktani min nar wa halaktahu min turab. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ini yang Allah tidak suka ini. Karena inilah bentuk kesombongan. Jadi iblis itu sombong, menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Karena jin itu tercipta dari api, sementara manusia itu tercipta dari tanah. Ini yang Allah tidak suka. Karena yang namanya kesombongan ini hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak untuk menyandang yang melakukan satu ini. Makanya hadis mengatakan bahwa sebenarnya kesombongan ini adalah pakaianku. Siapa yang mengambil kesombongan ini, maka aku akan siksa dan dia akan aku gelincirkan. Jadi ini yang mulia. Oleh karena itu kesombongan ini yang menyebabkan Allah murka kepada Adam. Jadi bukan iblis itu tidak beriman kepada Allah. Bagaimana tidak beriman? Taatnya luar biasa, jumpa dengan Allah. Tetapi karena disuruh sujud tidak mau, bukan sujudnya sekali lagi, tapi alasannya dia tidak sujud dan itulah bentuk kesombongan. Apa yang dimaksud dengan sombong? Sebenarnya sederhana. Al-Quran mengatakan begini. Innal insana layatagha. Sesungguhnya manusia itu akan angkuh sombong melampaui batas. Sederhana saja. Ar-ra'ahu staghna, ketika dia melihat dirinya lebih dari orang lain. Itulah kesombongan. Ada orang melihat dirinya lebih cantik dari orang lain, sombong itu, Pak. Melihat dirinya lebih gagah dari orang lain, sombong itu. Melihat dirinya lebih kaya dari orang lain, itu sombong. Melihat dirinya lebih berilmu daripada orang lain, itu adalah sombong. Jadi intinya sederhana saja. Kalau kita memandang enteng orang karena melihat diri kita lebih dari orang lain, maka itu adalah kesombongan. Dan hati-hati dengan persoalan kesombongan ini. Nabi katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak mungkin orang itu masuk langsung ke dalam surga kalau di dalam dirinya ada sebesar biji zarrah kesombongan. Coba melihat diri kita, Pak, masing-masing. Bukan biji zarrah itu, gunung kesombongan. Nah, inilah yang akan kita singkirkan ini kesombongan-kesombongan ini sehingga kita bisa melenggang mulus masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat sebentar bagaimana cara untuk menghilangkan kesombongan ini. Sederhana saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa ketaatan itu menyembah itu dua. Kalau manusia tidak menyembah kepada Allah, maka pasti manusia itu menyembah kepada syaitan.
di dalam surah Yasin itu kita selalu baca. Ayatnya mungkin kita sudah hafal semuanya karena sering kita baca. Yaitu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Ayat sebelumnya itu dikatakan alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan. Artinya itu, bukankah saya sudah berjanji kepadamu wahai anak cucu Adam, jangan menyembah kepada setan. Allah ta'budus syaitan. Jangan menyembah kepada setan. Wa ani'bununi, sembahlah aku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia kalau dia tidak menyembah kepada Allah pasti menyembah kepada setan. Dan Allah tegaskan, sembahlah aku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu ketika manusia menyembah kepada Allah. Kapan manusia tidak menyembah kepada Allah, bengkok itu jalanan yang dilalui itu. Jadi kalau kita mengatakan tunjukkanlah jalan yang lurus, maksudnya sembahlah Allah, itulah jalan yang lurus. Hadirin yang mulia, apa sih yang dimaksud dengan menyembah? Apakah itu hanya salat, puasa? Tidak. Menyembah itu artinya taat. Jadi ketika Allah katakan sembahlah aku, artinya taatlah kepada aku. Jangan taat kepada setan. Jangan tanya pada setan. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, ini jalan yang lurus. Dan taat itu bapak-bapak, itu intinya dua. Jadi bagaimana orang mengatakan bagaimana apa itu taat? Taat itu intinya dua, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itulah yang dimaksud dengan taat. Jadi kita ini diperintahkan beribadah, sebenarnya diperintahkan untuk taat. Yang dimaksud dengan taat adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi kita disuruh untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan inilah sumber kebahagiaan. Jadi saya ingin selalu di mana-mana saya sampaikan bahwa Allah itu menginginkan manusia bahagia. Begitu baiknya Allah. Allah menginginkan manusia ini bahagia dalam hidupnya. Dan agama itu adalah jalan kebahagiaan. Jadi saya ulangi, agama itu adalah sumber kebahagiaan. Artinya ketika agama ini diamalkan, manusia itu pasti akan bahagia dalam hidupnya. Siapapun orangnya, kalau dia melaksanakan agama, orang itu akan bahagia. Mari saya tunjukkan bukti bahwa agama itu sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber enak dalam hidup. Apabila agama ini betul-betul diamalkan. Tadi kita katakan bahwa agama itu dua, perintah, larangan. Coba bayangkan bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, ibu-ibu sekalian. Kalau seluruh perintah Allah Pak dikerjakan, maka kehidupan di dunia ini akan terasa surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Coba bayangkan, Allah suruh kita umpamanya jujur, semua orang jujur. Allah suruh kita adil, semua orang adil. Allah suruh kita amanah, semua orang amanah. Allah suruh kita salat dengan berjamaah misalnya, semua orang berjamaah. Allah suruh kita puasa, semua orang puasa. Allah suruh kita tolong menolong, kita tolong menolong. Kita akan tolong saudara kita di Palestina sana. Jadi kalau seluruh perintah Allah dikerjakan, indahnya ini hidup. Mari kita lihat kepada larangan Allah. Allah melarang kita mencuri, tidak ada orang mencuri. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berjudi, enggak ada orang berjudi. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Allah melarang kita mengejek orang lain, tidak ada orang mengejek orang lain. Kira-kira kalau kita hidup di satu tempat, di masyarakat, taruhlah di satu komplek, tidak ada pencuri, tidak ada perampok, tidak ada peminum, tidak ada pezina, tidak ada yang suka mengejek. Saya yakin kalau kita hidup di tempat ini, perintah Allah dikerjakan semuanya, larangan Allah ditinggalkan semuanya, pasti kehidupan ini akan terasa surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Itulah agama. Jadi agama ini akan memberikan kebahagiaan.
Tapi bukan agama yang diceramahkan seperti ini. Bukan agama yang ditablik akbarkan. Bukan agama yang diseminar internasionalkan. Tidak. Agama yang akan memberikan ketenangan sederhana. Agama yang diamalkan. Agama yang dikerjakan. Kalau agama ini tidak diamalkan, nggak ada gunanya juga. Aturan apapun, bagaimanapun bagusnya aturan, kalau tidak dilaksanakan tidak ada gunanya. Bagaimanapun Islam ini sebagai agama, aturan yang luar biasa, toh kalau tidak diamalkan, tidak ada gunanya, Pak. Jadi agama ini akan memberikan ketenangan apabila kita mengamalkan agama. Nah, hadirin yang mulia, untuk mengamalkan ini agama, itu dibutuhkan suatu kekuatan dahsyat. Bukan kekuatan biasa, kekuatan yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan kekuatan iman, kekuatan keyakinan. Dan inilah yang pertama sekali dibina oleh Nabi selama berada di Mekah. Di Mekah itu Pak belum ada salat seperti kita ini. Belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada haji, enggak ada sama sekali. Di periode Mekah itu hanya penanaman keyakinan. Bagaimana sahabat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengerti Allah, siapa Allah yang sesungguhnya, maka seluruh perintah Allah itu bukan susah lagi untuk dikerjakan. Karena keyakinannya sudah tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Jadi orang sekarang ini tidak taat kepada Allah karena dia tidak tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Biasa saya kalau adik-adik mahasiswa, saya hanya kasih buka logikanya. Saya bilang begini, coba kau berpikir baik-baik. Kira-kira kalau ada orang yang kaya, taruhlah yang kita tahu semua ini adalah lapangan Hertas nih. Itu kan luas itu. Dia bilang itu tanah, itu punyaku. Sekarang saya kasih kok. Kira-kira gembira enggak kita Pak kalau ada kasih? Itu triliunan harganya itu. Kemudian dia bilang dia bangun lagi satu rumah yang besar di situ, indah sekali harganya miliaran. Dia bilang ini istana, saya juga kasih gratis. Kira-kira gimana orang kalau ada orang seperti itu Pak? Pasti kita mengatakan luar biasa ini orang baiknya. Kemudian dia bilang lagi, tanah saya kasih gratis, rumah saya kasih gratis, sekarang saya kasih lagi uang 50 juta per bulan. Saya yakin kalau ada orang seperti ini, apapun yang disuruhkan kita Pak, selama kita mampu untuk kerjakan, pasti kita kerjakan. Orangnya baik. Kasih tanah, kasih rumah, kasih uang. Kira-kira kalau dia hanya bilang begini, wahai saudaraku, itu tanah saya kasih gratis, rumah, uang 50. Cuma satu yang saya minta. Di belakang rumah yang saya sudah bangun itu, di situ banyak bibit-bibit tanaman. Ada bibit mangga, ada bibit rambutan, ada bibit durian. Kau tanamlah itu bibit-bibit pohon itu di sekitar rumah kamu ini karena banyak tanah kosong. Tapi saya hanya mengingatkan satu. Suatu saat nanti kalau semua bibit-bibit ini yang kau tanam tumbuh dan berbuah, semua hasilnya untuk kamu dan bukan untuk saya. Kira-kira kita mau tanam itu pohon? Saya yakin orang gila itu kalau tidak tanam itu. Keterlaluan, sudah dikasih uang, sudah dikasih rumah, sudah dikasih tanah, disuruh saja tanam itu pohon, dan dia katakan kalau berbuah, itu juga untuk kamu bukan untuk saya. Saya yakin logika kita mengatakan ini orang-orang betul-betul keterlaluan kalau dia tidak tanam itu. Mari kita lihat kepada Allah. Supaya kita yakin kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah. Coba bapak-bapak. Semuanya ini ada dalam surah Al-Waqiah. Yang kadang-kadang kita baca tapi tidak memahami sebenarnya. Padahal surah Al-Waqiah itu Nabi katakan surah kekayaan. Padahal kalau kita cermati itu ayat, nggak ada satu ayat pun yang menjurus bagaimana mencapai kekayaan di situ. Yang ada itu bercerita tentang hari kiamat. Apabila terjadi hari kiamat, idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kasibah. Hari kiamat itu bukan bohong, pasti akan terjadi. Di dalam surah itu Allah membuka pikiran kita. Wahai manusia, kalau kau menanam sesuatu, lihat yang kau tanam. Siapa yang tumbuhkan? Kau yang tumbuhkan atau aku yang tumbuhkan? Jadi semua yang tanam-tanaman ini sebagai bahan makan kita ini semuanya Allah yang kasih kita.
bukan petani, bukan tukang kebun. Sebab seandainya karena petani yang menentukan, nggak ada yang paling gagal, semuanya berhasil. Dan ketika dia berbuah, lihat buahnya. Siapa yang kasih buah? Petani atau Allah? Pasti kita katakan semuanya adalah Allah. Jadi semua yang kita makan, Allah yang kasih. Kemudian yang kita minum ini juga Allah yang kasih. Di situ dikatakan dalam surah Waqiah, apabila Allah turunkan air dari langit, dari atas itu, iza anzaltumuhu minal musni, annahnul munsilun. Siapa yang turunkan itu air? Kau yang turunkan manusia atau aku yang turunkan? Bayangkan itu Pak, itu air kan dari awang di atas itu. Awang itu beratus-ratus ton itu beratnya itu. Sedangkan tangki saja yang kita lihat itu 15.000 kilogram, itu 15 ton, nah kecilnya itu. Nah ini awang yang di atas ini besar. Coba kalau kita lihat hujan Pak, itu banjir luar biasa itu. Kira-kira kalau banjir itu, ini ada waduk ini, kira-kira berapa ton itu isinya itu doang. Itu ratusan ton Pak, itu terbang. Ini air yang di atas, kenapa tidak jatuh? Siapa yang tahan ini air? Dan kalau Allah jatuhkan setetes demi setetes. Coba kalau Allah jatuhkan 100 ton itu satu kali, hancur ini masjid Pak. Habis. Apa kita tidak berpikir begitu hebatnya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita? Air yang di atas diturunkan setetes demi setetes, demi sayangnya Allah kepada manusia. Jadi yang kita makan Allah kasih, yang kita minum Allah berikan. Ada lagi lebih hebat, yang namanya udara. Udara ini hadirin yang mulia, sampai sekarang tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa memberikan informasi kepada kita siapa yang kasih masuk itu udara dan siapa yang kasih keluar. Coba bapak-bapak, selama kita duduk di masjid ini kan udara masuk, keluar. Siapa yang kasih masuk itu Pak? Bahkan kalau kita tidur, otak tidak berfungsi. Karena menurut ilmu kadang-kadang mengatakan itu perintah otak. Tapi kalau orang tidur nggak berfungsi otak. Kalau kita tidur, siapa yang kasih masuk itu udara dan kasih keluar? Satu-satunya menjawab adalah Al-Quran. Bahwa tidak ada kejadian-kejadian di dunia ini. Bergesernya satu pasir, bertiupnya angin, jatuhnya daun dari pohonnya, keluar masuknya udara ke dalam hidung dan rongga kita. Semuanya atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang mulia, yang kita minum Allah kasih, yang kita makan Allah kasih. Udara ini gratis Pak. Coba kalau Allah hilangkan ini udara, tidak usah 1 hari Pak, tidak usah 1 jam, 10 menit saja udara hilang di dunia ini, mati semuanya manusia Pak. Tapi Allah kasih kita gratis. Kemudian Allah kasih sehat kita. Kita masih bisa melihat normal, berjalan dengan baik. Jadi coba bayangkan Pak, kenapa kita tidak bersyukur? Yang kita makan, yang kita minum, udara, kesehatan. Nah sekarang apa yang Allah minta? Nah ini perhatikan di sini Pak. Apa yang Allah minta? Allah tidak minta apa-apa. Allah mengatakan, wa ani'buduni, taatlah kepada aku, sembahlah kepada aku. Dan orang kadang-kadang tidak mengerti seperti tadi itu. Kalau kau menyembah Allah, itu pun kau untuk Allah sebenarnya. Artinya Allah katakan, kau sembahlah aku, kau taatlah kepada aku. Kau salat, kau puasa, kau baca Al-Quran, kau zikir. Dan kalau kau lakukan itu semuanya, itu ada pahalanya. Pahalanya itu untuk kamu dan bukan untuk saya. Kira-kira keterlaluan gak manusia Pak kalau tidak salat? Keterlaluan luar biasa. Allah kasih makan kita, Allah kasih air, Allah kasih udara, Allah kasih sehat, disuruh saja salat. Dan Allah katakan, kalau kau salat ada pahalanya. Pahalanya itu untuk kamu dan bukan untuk saya. Kira-kira keterlaluan luar biasa Pak itu manusia, kalau manusia tidak mau salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama tadi, dikasih tanah, dikasih rumah, kasih uang 50 juta, disuruh tanam pohon. Dan dia bilang kalau berbuah, itu juga untuk kamu, bukan untuk saya. Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih udara, Allah kasih sehat. Allah suruh saja salat. Dan kalau kau salat ada pahalanya. Pahalanya itu untuk kamu dan bukan untuk saya. Maka hadirin yang mulia, keterlaluan ini manusia. Kalau manusia tidak mau taat kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada ayat tadi. Bahwa manusia itu kalau dia tidak taat kepada Allah, itu pasti taat kepada syaitan. Tidak ada yang lain Pak. Jadi ketaatan itu hanya 2.
Taat kepada Allah dan taat kepada setan. Bukan Nabi yang bilang, bukan ulama yang bilang, Allah yang bilang dalam surah Yasin. Allah katakan, Allah ta'budu syaitan. Jangan sampai kau menyembah kepada setan. Wa ani'buduni, sembahlah aku, kata Allah. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ini adalah taat kepada Allah. Dan perlu dipahami supaya ini lebih jelas, Bapak-bapak dan saudaraku mulia, manusia ini adalah makhluk dua dimensi, dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Kedua unsur manusia ini punya kebutuhan masing-masing. Sehingga bisa kita katakan, selalu kita dengar, ini kebutuhan rohani, ini kebutuhan jasmani. Apakah sebenarnya itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jasmani itu punya kebutuhan, rohani juga punya kebutuhan. Namun pertanyaannya, apa itu kebutuhan? Jadi bapak-bapak perlu paham, ibu perlu paham apa itu kebutuhan. Yang dimaksud dengan kebutuhan, kalau itu tidak terpenuhi pasti kita susah. Kapan kita tidak susah? Ketika itu tidak terpenuhi, itu bukan kebutuhan penting. Jadi kebutuhan yang sangat penting, kalau itu tidak terpenuhi, itu nanti pasti kita susah. Inilah yang disebut dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Contohnya gini, Bapak lapar, Bapak butuh makan. Kapan Bapak tidak makan, pasti akan Bapak susah dan gelisah sampai Bapak makan. Itulah kebutuhan. Kita haus, kita butuh minum. Kapan Bapak tidak minum, pasti akan susah dan tersiksa. Nanti kita akan enak ketika kita minum. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan. Kebutuhan fisik. Dan kebutuhan ini kan, itu kalau kebutuhan fisik itu terasa. Yang tidak terasa itu adalah kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan rohani? Inilah sebenarnya agama. Jadi agama itu adalah untuk memuaskan rohani kita. Jadi rohani inilah yang akan terpuaskan dengan agama. Jadi Islam ini datang, agama ini datang sebenarnya untuk rohani. Artinya ketika agama dikerjakan, itu kan ada pahalanya. Pahala inilah yang disebut dengan kebutuhan rohani. Hadirin yang mulia, coba kita tanya sederhana, Pak. Bapak tadi kan sudah salat subuh. Enak enggak perasaan? Enak tuh. Kenapa? Karena rohani sudah kebutuhannya terpenuhi. Coba tadi lapar, Bapak tidak makan, susah itu. Habis makan enak. Sekarang rohani punya kebutuhan pahala. Kita sudah sholat, pahalanya sholat ini Pak, tidak main-main itu. Jangankan sholat wajib tadi. Sholat sunat subuh saja 2 rakaat lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Jadi bagaimana kalau rohani mendapatkan kebutuhan seperti itu Pak? Maka puasa rohani itu sehat walafiat itu. Apalagi kita sholat berjamaah, kebutuhannya luar biasa, terpenuhi 27 dunia beserta seluruh isinya. Maka rohani ini luar biasa terpuaskan dengan sholat itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kebutuhan ini sesuatu yang kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Dan kebutuhan rohani ini adalah agama. Dan agama ini kalau dikerjakan melahirkan pahala, pahala itulah yang merupakan kebutuhan rohani. Maka orang kalau dia tidak salat Pak, maka sebenarnya rohaninya itu menggelepar-gelepar itu. Tersiksa itu rohaninya itu, sekalipun tidak terasa. Tapi rohaninya menderita ketika manusia tidak melaksanakan perintah Allah. Karena tidak ada kebutuhan yang tersuplai kepada rohaninya. Inilah pentingnya kenapa agama ini mesti dikerjakan untuk rohani kita. Karena sebenarnya bapak-bapak yang menentukan dalam kehidupan kita itu rohani. Ini fisik ini nggak ada apa-apanya. Bapak pernah menyaksikan orang meninggal dunia? Kalau orang meninggal dunia itu biar bapak pukul tidak ada apa-apanya. Biar bapak cubit tidak ada apa-apanya. Kenapa? Rohani sudah pergi. Jadi yang menyebabkan kita punya fisik ini bisa goyang-goyang karena ada rohani. Dan ini yang tidak kita urus. Yang kita urus jasmani, kasih makan enak, kasih minum enak, kasih tidur enak. Rohani tidak pernah kita urus. Salat tidak ada, puasa tidak ada, duha tidak ada, tahajud tidak ada. Menderita itu rohani. Kalau rohani marah pergi, apa kok? Tidak bisa berfungsi apa-apa.
Disinilah kekeliruan terbesar manusia, mengurus rohaninya tidak ada, tapi mengurus fisiknya yang tidak ada apa-apanya ketika rohani sudah pergi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah agama, mengurus rohani kita sehingga rohani ini bisa sehat. Cuma Pak, bagaimana coba? Begitu orang tidak fahamnya ini agama, kalau jasmaninya diurus sempurna itu Pak. Coba kalau Bapak tanya Ki, kalau Bapak dan ibu-ibu makan, apa cuma makan nasi? Tidak toh? Makan sayur, makan ikan, tempe, tahu, sambal, macam-macam dimakan Pak. Untuk sempurnanya itu makanan itu. Tapi kalau ibadah, dia tompi yang terlambat masuk masbuk, habis assalamualaikum pergi Pak. Ini orang kasih makan rohaninya nasi saja, ya. Tidak ada sayurnya, tidak ada tempenya, tidak ada apanya. Rohaninya itu menderita. Coba kalau Bapak makan nasi saja, enak enggak? Begitu juga kalau orang hanya sholat saja habis itu pergi, itu rohaninya bilang, ini orang gimana ini orang? Supaya rohani ini enak, Bapak sudah harus di masjid sebelum azan dikumandangkan. Kalau orang sudah di masjid Pak, saya tantang bapak-bapak, tolong amalkan. Sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan, 1 minggu saja Bapak akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sudah di masjid, baca-baca Quran, zikir, masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang azan Pak ini Pak Nanda ini tadi azan ini, semua pahala kita diambil oleh dia itu. Bapak tadi punya pahala 27. Kalau kita ada 20 di sini, berarti 27 2.700, dia mendapatkan pahala 5.200. Bayangkan 5.200 dunia dia punya sekarang. Mungkin Bapak bertanya, kalau begitu apa tompek kita dapat kita ini yang jemaah-jemaah biasa? Hadirin yang mulia, sederhana saja. Itu dikatakan bahwa kalau orang itu sudah duduk di masjid sebelum azan dikumandangkan, ini kan azan orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah la ilaha illallah, kita juga ikut sudah la ilaha illallah. Hayalah salah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai kepada la ilaha illallah. Kalau kita ikuti azan seperti ini, apa pahalanya? Apa imbalannya? Berapa yang didapat oleh orang yang azan, begitu juga yang kita dapatkan. Makanya duduk di masjid sebelum azan dikumandangkan. Orang azan dapat 5.000, kita pun juga dapat 5.000. Karena kita menjawab panggilan-panggilan azan itu. Ini kan luar biasa ditawarkan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, habis kita azan, kita zikir-zikir lagi. Kemudian sholat sunat. Nah, habis sholat sunat, kita mungkin baca-baca Quran. Enak itu Pak rohani kita. Itu bersinar-sinar. Puas itu rohani itu. Kalau habis sebelum sholat, sudah datang zikir, kemudian sholat. Qabliyah, ba'diyah, baca Quran, zikir. La haula, ketenangan itu akan datang. Coba Bapak bayangkan. Praktekkan. Habis sholat, tinggalkan masjid. Kemudian habis sholat, zikir-zikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Dengar-dengar ceramah. Ketenangan jiwa akan datang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada pembahasan utama tadi, menyembah kepada Allah dan menyembah kepada setan. Jadi menyembah kepada setan itu artinya taat kepada setan. Apa yang dimaksud taat kepada setan? Ketika manusia tidak taat kepada Allah, setan itu Pak. Setan itu sudah. Jadi kalau jangan marah kalau orang mengatakan hamba saya anak setan ini. Kenapa tidak sholat? Jadi kalau tidak sholat itu memang anak pengaruh setan itu. Ya. Jadi yang mulia, ayatnya kan sudah kita hafal. Wa ani'buduni la ta'budu syaitan, jangan menyembah setan. Wa ani'buduni, sembah aku. Hadza siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Ayatnya baca. Tiap malam Jumat kita baca itu ayat, tapi kita enggak paham-paham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di situ baca lanjutannya. Ini kan ayat itu menafsirkan dengan ayat. Kemudian di di surah Al-A'raf
ayat 17 itu Bapak boleh nanti pulang lihat itu ayat. Di situ dikatakan begini. Nah, godaan setan itu dia waktu dia dikutuk oleh Allah, dia bilang, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Inilah pentingnya nanti saya tunjukkan bahwa kalau orang sibuk beribadah sendiri itu jebakan setan. Hadirin yang mulia, kemudian di ayat selanjutnya, "Summala agwiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim." Aku akan goda mereka dan muka belakang kiri kanan. Jadi setan itu sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda yang namanya manusia muka belakang kiri kanan. Seandainya setan bilang, iblis bilang atas bawah, habis manusia. Karena ini setan kita nggak tahu, Pak, nggak lihat. Dia adalah makhluk halus. Makanya Ali katakan, seandainya kulihat ini setan, aku bunuh paling sedikit 50 satu hari. Tapi karena tidak dilihat, mau mana mau dibunuh, Pak? Setan ini menggoda kita setiap saat, Pak. Muka belakang kiri kanan. Untuk menghadapi setan hanya dua, ke atas dan ke bawah. Orang yang banyak sujud tidak mungkin diganggu setan. Orang yang banyak doa tidak mungkin diganggu oleh setan. Nah, gampang sekali Pak untuk keluar dari gangguan setan ini. Sederhana saja. Saya kasih contoh supaya mudah. Kalau kita mau pergi ke rumahnya teman, banyak anjingnya, namanya Jong. Baru kita mau masuk, menggonggong ke anjing. Dilempar tanpa menggonggong, Pak. Diusir tanpa menggonggong. Bagaimana jalan keluarnya? Gampang. Panggil Jong. Jong, kita mau masuk rumahmu, ini anjing ini. Jong bilang, masuk. Masuk itu anjing. Selesai persoalan, kita masuk dengan mudah. Begitulah menghadapi setan. Jangan andalkan kemampuan diri sendiri. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah. Tengah malam sujud tahajud, nangis, ya Allah, saya diganggu setan. Nangis kepada Allah. Kalau kita sudah diterima doanya, Allah bilang, setan, jangan kau ganggu itu. Pergi setan. Amami kita, Pak. Ya satu-satunya jalan doa kepada Allah. Sehingga setan itu bisa jauh. Tanpa kedekatan kepada Allah, tanpa beribadah kepada Allah, tanpa taat kepada Allah, tanpa meninggalkan larangan Allah, tidak mungkin setan itu akan jauh. Dan tidak mungkin Allah akan menerima doa kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian inilah yang akan saya mau tekankan, Pak. Tolong perhatikan itu ayat itu. Allah katakan, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini jebakan setan yang orang tidak tahu. Coba perhatikan yang mengerti bahasa Arab. Di situ dikatakan, karena ini ayat kalau kita Bapak buka tafsir Departemen Agama, Kementerian Agama, memang dikatakan itu saya akan menggelincirkan, tapi itu bukan terjemahan aslinya itu. Karena qaada itu duduk. Jadi la'aqudannaka, saya akan dudukkan kamu siratakal mustaqim, dari jalan yang lurus. Artinya orang itu sibuk beribadah, salatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, tapi untuk dirinya sendiri tidak peduli dengan orang lain. Ini adalah jebakan setan. Saya katakan ini jebakan setan. Jadi kalau kita main catur ada namanya Sicilian trap, ada namanya England trap, jebakan-jebakan itu. Jebakan setan untuk manusia ketika manusia sibuk beribadah sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Ini adalah jebakan setan. Ayatnya jelas, baca Pak itu ayatnya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan dudukkan mereka di dalam jalanmu yang lurus. Artinya dia beribadah tapi tidak pusing dengan orang lain. Hadirin yang mulia, terjadi pada umat Nabi Musa. Dikisahkan umat Nabi Musa ini ada seorang alim, kerjakan agama luar biasa. Kemudian Allah mau turunkan asap di situ. Protes malaikat, jangan ya Allah, di situ ada hambamu yang soleh, taat beribadah, puasanya bagus, zikirnya bagus, bacaan-bacaan yang kau ajarkan bagus, dia kerjakan semua. Allah katakan, ini asapku timpahkan pertama untuk mereka, untuk dia, bukan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia sibuk menyembah saya, tidak peduli dengan orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya Pak dakwah, mengajak manusia untuk mengerjakan agama. Tanggung jawab kita kan selalu Nabi katakan, tanggung jawab jamaah masjid ini adalah untuk mendatangi rumah muka belakang 40,
muka 40, belakang 40, kiri 40, kanan 40. Hitung lagi. Kalau ada orang satu rumah di sekitar masjid 40 ini yang jemaah masjid tidak datangi untuk ngajak mereka kepada kebaikan, maka semua jemaah akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan sudah banyak, Pak. Kita datangi rumah mereka untuk ajak mereka untuk sholat, untuk ajak mereka untuk berjemaah. Kalau tidak kita lakukan, Bapak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. La'aqudannaka sirataka mustaqim. Aku akan gelincirkan mereka. Aku akan jebak mereka dengan ketaatan sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah ini, Pak, ini tugasnya para nabi, Pak. Kalau Bapak tidak yakin, saya tunjukkan ayatnya. Buka surah Yusuf ayat 19. Di situ Nabi perintahkan kepada Rasulullah, "Kul hazihi sabili." Inilah jalanku satu-satunya. Apa itu? Ad'u ilallah. Mengajak manusia taat kepada Allah. Apa kata Nabi? Ana, saya, wa manittaba'ani, dan seluruh pengikutku. Jadi kalau kita mengaku pengikut Nabi, kerjakan ini usaha dakwah. Barulah kita dianggap sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak yakin, buka surah Yusuf ayat 19. Hazihi sabili, ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi ini yang mulia, inilah Pak pentingnya kita mengajak kepada saudara kita. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Jadi orang kalau sibuk ibadah sendiri itu jebakan iblis itu. Jebakan luar biasa. Maka hadirin yang mulia, supaya dakwah ini Pak bagus, itu dua. Kami sekarang ini keluar, Pak, ini namanya intiqali. Sebenarnya dakwah yang sesungguhnya bukan ketika keluar begini, Pak. Dakwah yang sesungguhnya itu adalah ketika kita di tempat kita masing-masing. Untuk tanggung jawab 40 rumah muka belakang. Maka hadirin yang mulia, apa yang kami kerjakan kalau pulang? Seperti ini, Pak. Ini namanya latihan saja. Kerjaan yang sesungguhnya itu, jadi ini kayak apa namanya, kalau pemain sepak bola masuk TC, training center, latihan dulu. Nanti setelah bagus mainnya, baru pertandingan. Kalau Bapak tidak pernah latihan, Bapak tidak pernah keluar, kemudian disuruh pergi panggil saya yakin nggak berani, Pak. Nggak pernah latihan. Tapi orang yang sudah latihan 3 hari untuk silaturahmi, itu kembali ke rumahnya mudah itu untuk pergi silaturahmi itu. Maka ini keluar 3 hari, Pak, ini latihan. Kerja yang sesungguhnya adalah ketika kita kembali. Nah, apa yang dilakukan ketika kembali? Seperti di sini, pagi musyawarah. Jadi kalau pagi-pagi, Pak, ini musyawarah ini. Musyawarah apa yang kita kerjakan, siapa yang kita akan silaturahmi, apa yang kita makan. Semuanya ini dimusyawarahkan, Pak. Dan bahkan Bapak-bapak mungkin supaya lebih komprehensif, saya akan tunjukkan ayatnya, surah At-Taubah ayat 19 juga kayaknya. Pahalanya orang keluar di jalan Allah, Pak. Di situ dikatakan bahwa aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Samakah pahalanya? Allah membuka pikiran kita. Samakah pahalanya orang yang keluar memperjuangkan agama dengan orang yang memakmurkan Masjidil Haram? Allah sendiri yang jawab, la yastawun, tidak sama. Padahal Bapak-bapak, kalau orang sholat di Masjidil Haram, 1 hari orang beribadah di Masjidil Haram, sama nilainya kalau 100.000 kali beribadah di sini. Kalau 100.000 kali itu, Pak, dibagi 360 per tahun, satu hari kita beribadah di Masjidil Haram sama kalau kita beribadah di tempat kita itu 277 tahun. 1 hari. Nah, berarti kalau Allah katakan orang yang keluar memperjuangkan agama itu enggak ada apa-apanya dengan orang yang salat di Masjidil Haram. Berapa nilainya? Paling sedikit dalam hadis dikatakan 700.000 kali. Jadi kalau kita di Masjidil Haram ibadah, nilainya 277 tahun. Kali kita 77, berarti lebih 1 miliar tahun lamanya. Inilah yang menyebabkan kenapa kita semangat untuk keluar. Karena pahalanya lebih tinggi dibanding dengan orang yang sholat di Masjidil Haram.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bapak-bapak dan saudaraku yang belum mencicipi ini, semangat untuk melaksanakan ini, bacalah ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Baca surah Yusuf ayat 19, baca surah At-Taubah ayat 19, baca surah Yasin, sehingga kita sadar bahwa kita tidak peduli dengan orang lain. Itu adalah jebakan setan yang luar biasa. Maka hadirin yang mulia, jadi kalau kita pagi-pagi musyawarah Pak, kemudian setelah itu kita taklim. Bapak sudah lihat taklim? Kita di sini setiap asar taklim, kemudian habis maghrib ada ceramah-ceramah subuh. Kalau kita kembali ke rumah itu taklimnya cuma 1 kali, mau subuh 1 kali atau mau maghrib terserah, 1 kali saja. Boleh baca Fadilah Amal, boleh baca Riyadhus Shalihin, yang penting ada taklim. Kemudian ada musyawarah di rumah Pak, dan musyawarah di masjid. Hadirin yang mulia, inilah yang kita lakukan. Kemudian kalau habis itu kita musyawarah, taklim, kemudian ada namanya silaturahmi. Silaturahmi di sekitar masjid itu ada namanya per hari, ada namanya per minggu. Yang per hari itu 2,5 jam Pak. Yang per minggu itu 1 kali. Kemudian di masjid kita ada, dan di masjid tetangga kita juga ada. Kenapa itu? Sebab begini. Coba bayangkan, saya kasih contoh Pak, supaya mudah dipahami ini usaha. Kalau Bapak punya kebun kita ini bersih Pak, bersih, tidak ada rumputnya apa, berarti tidak ada tikus di situ. Tetapi di sekeliling kita ini tidak bersih Pak, maka tikus-tikus dari kebun-kebun yang lain ini kalau kita tanam itu dia akan menggerogoti tanah kita. Maka kita berusaha untuk membersihkan yang di luar kita. Kalau yang di sekeliling kita bersih, selamat kita punya. Begitulah kita. Kalau masjid kita hanya makmur, masjid di sekitar ini tidak, maka itu akan berpengaruh Pak. Makanya kalau di sekitar kita ini masjidnya sudah makmur, pasti masjid makmur kita akan terjaga. Inilah yang disebut dengan kenapa mesti silaturahmi namanya jola 2. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memang perlu untuk kita Pak memanfaatkan kalau bahasa hadisnya begini, al-usyru kama umir. Artinya 10% dari waktu Allah minta. Kalau ada orang mengatakan kita harus seimbangkan dunia akhirat, cerita gitu Pak. Gak ada orang bisa. 15 hari keluar di jalan Allah, 15 hari di tempat. Gak ada Pak. Nah 3 hari saja susah, apalagi 15 hari. Ya, Pak. Jadi yang mulia, coba bayangkan Pak, 3 hari betul-betul kita keluar. 27 hari pakai untuk mencari dunia. Tidak seimbang itu Pak. 3 hari konsentrasi. Bayangkan Pak, kalau konsentrasi di masjid 3 hari, apa yang tidak ada? Tahajud sudah terpenuhi, salat duha, zikir, baca Quran, salat berjamaah, luar biasa. 3 hari sempurna Pak, sudah cukup untuk membentengi godaan 27 hari yang akan datang. Jadi 3 hari ini ada. Kalau 1 tahun itulah biasa kita katakan 40 hari. Sebenarnya 360 hari, 36 hari saja. Tapi karena ada hadis yang lain yang kita mau dapat, karena Nabi katakan siapa yang salat berjamaah 40 hari berturut-turut, 200 salat, tidak ketinggalan takbir iman, tidak usah ragu Pak, dia akan selamat dari siksaan api neraka. Tapi itu mudah diucapkan, berat itu Pak untuk mencapai 40 hari. Inilah pentingnya kenapa kita mesti keluar 40 hari. 4 bulan seumur hidup kita, karena mungkin Bapak bisa baca di surah bahwa waktu 4 bulan ini itu sangat menentukan. Itu pengaruh berubahnya seseorang setelah 40 hari Pak, 4 bulan. Jadi 4 bulan itu ketika janin di dalam perut ibu yang tadinya masih darah, daging, setelah 40 hari, 4 bulan barulah ditiupkan roh. Jadi nanti kita agama ini akan hidup dengan sungguh-sungguh hidup ketika orang sudah meluangkan waktunya untuk keluar 4 bulan selama hidupnya. Inilah kerja kenabian ini Bapak-bapak, dan inilah kerja yang ditawarkan kepada kita semua. Dan kalau ini kita ambil, berarti kita sudah melaksanakan pesan Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Apa yang saya sampaikan Bapak-bapak, kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah, karena Allah lah sumber kebenaran. Toh kalau ada yang salah dan keliru, itu bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki.
Saya ulang sekali lagi, kalau kita mau baik dalam hidup, perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kepada Allah kita baik, kepada sesama manusia kita baik. Itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.